Hadirin-hadirat yang kami hormati, sebenarnya tidak hanya itu pengetahuan yang diberikan kita. Setiap manusia mendapatkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala di alam roh, di mana roh itu sebelum dititipkan kepada segumpal daging atau darah yang hina, roh itu sudah wawancara kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada wawancara itu menghasilkan 3 perkara. Yang pertama, nomor tunggal. Roh itu menyadari dan berjanji pada Allah, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya atau utusannya. Dan sekarang kita kenal 2 syahadat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, roh berjanji kepada Allah akan melaksanakan perintah-perintahnya dalam keadaan apapun. Yang ketiga, roh berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun. Kemudian roh dititipkan ke dalam segumpal daging. Di saat roh dititipkan, memori itu dihapus Allah Subhanahu wa taala. Penghapusan itu sifatnya sementara. Jadi roh niku dihapus, dibusek memori ini. Sifatnya sementara. Setelah roh itu dalam rahim ibunda tersayang, ibunda tercinta, 9 bulan kemudian dikeluarkan roh itu Allah Subhanahu wa taala, lahirlah jabang bayi yang tidak tahu apa-apa. Terus tugas-tugas roh yang sebelumnya diberikan Allah untuknya. Janji-janji roh itu terhapuskan. Dengan adanya roh di dunia, pertama kali bayi lahir itu tidak tahu apa. Bahkan pada saat bayi itu mau dilahirkan, dia kebingungan, dia takut. Kemudian dia bertanya kepada ya Allah, bagaimana saya nanti hidup di dunia fana? Terus pundi ya Allah, kula mangke urip teng donya sing penuh liku-liku, penuh kebejatan. Kula mboten ngertos sinten-sinten. Jawab Allah, aja wedi. Engko nek donya kowe engko dikancani wong. Sing ngancane awakmu, sing nduduhi awakmu, sapa anane aku? Sapa anane kekasihku? Makhluk kuwi disebut ibu. Sing ngancani kowe, sing kenale kowe pertama kali karo aku ya ibu. Nggih samangke sing dikenal ibuke dhewe niku. Pramila menika ibu niku tiyang ingkang penting. Paling penting dalam mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai wonten unen-unen ajanatu tahta adamul ummahat. Niku sebagian besar, sebagian umum. Ini mengartikan surga di telapak kaki ibu. Kan ngoten nggih? Tapi pada kenyataannya arti yang sebenarnya mboten ngoten. Arti yang sebenarnya sehubungan dengan dawuh Allah dumateng jabang bayi sing dereng lahir wau. Tugas ibu mengenalkan anak kepada Allah. Pengertian ajana itu tahta adamuat itu sebenarnya akan dibawa kemanakah anak itu? Okay.
badhe dibeto teng pundi anak niku kalih ibuke. Teng swarga kah utawi teng neraka kah? Kan ngoten. Tergantung ibunya. Maka seorang ibu itu kalau Allah sampun disebut saderenge bayi dilahirne. Nek kono engko kowe dikancani sing disebut ibu. Dados ibu niku peranane penting saestu. Dumateng anak amargi sing pertama kali anak niku mengerti ibunipun. Sadere kenal bapak utawa bae, sadere kenal lingkungan, ibu ingkang pertama kali kenal. Lajeng waktu berlalu, setahun ibu kenale sinten enten Allah, sinten entene Kanjeng Muhammad, sinten ene wong tuane. Amargi ibu niku tiyang yang pertama kali dikenal sang jabang bayi sing dereng paham lakon wau. Samantun ibu mengenalkan, samantun ibu ngenalne nggih ngenale sapa bapake, sapa Allah, sapa nabi. Saetik memori dibuka Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit memorinya dibuka Allah Subhanahu wa taala. Dan pembukaan memori itu tergantung pada ibunya. Seberapakah ibunya mendidik anaknya menjadi anak-anak yang beriman, menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Bahkan sampai dia dewasa ada yang tidak mengerti, memahami siapa adanya Allah, siapa adanya Nabi, siapa adanya dia. Maka itu dengan adanya ini Mbah Romo Yai diberi tugas Allah untuk mengenalkan adanya Allah siapa, adanya Nabi Muhammad SAW siapa, apa tugas dan kewajibannya, apa yang harus ditinggalkannya, dan apa yang harus tidak dilakukannya. Beliau diberi Allah tugas untuk mengingatkan memori-memori kita di saat roh sebelum dititipkan ke dalam rahim sang ibu. Dengan begitu telaten. Ibarat kalau kita tidak ada Mbah Romo Yai, kita tidak kenal Allah, kenal hanya sebatas Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad Rasul kita hanya itu. Tapi beliau Mbah Romo Yai menjelaskan dengan sedemikian rupa. Mbah Romo Yai Majid memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya kewajiban kita dalam segala bidang kehidupan, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia lain, atau dengan kata lain hubungan dengan masyarakat, harus sesuai dengan perjanjian kita kepada Allah. Yang kedua, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian kepada Allah di amarah yang ketiga, menjauhi larangannya. Kenapa Mbah Romo ditugasi? Padahal roh sudah diberitahu Allah. Dikarenakan di dalam kehidupan ini ada satu makhluk yang merusak. Ada satu makhluk yang mengajak ingkar kepada Allah. Bahkan makhluk itu dulunya sebagai penghuni surga. Ribuan tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipercaya sebagai penasihat malaikat. Sekaligus raja malaikat, yaitu Azazil.
Dengan adanya sifat yang angkuh sombong, dia tidak menyadari bahwa semuanya adalah Allah yang menciptakan Azazil, yang menggerakkan Azazil, yang mengendalikan Azazil Allah. Dia sombong. Dia merasa lebih baik dari ciptaan Tuhan yang terakhir, yaitu Nabi Adam. Dia merasa lebih baik. Dia tidak mau hormat dan sujud kepada Nabi Adam. Artinya sujud kepada makhluk, menghargai, menghormati, memuliakan, itu tidak mau. Dengan kesombongannya, maka dia diturunkan derajatnya oleh Allah SWT, dijadikan iblis. Kemudian namanya dirubah menjadi Ifrit. Dan tugas di dunia Ifrit menggoda, mengajak ingkar kepada Allah. Banyak kita manusia yang tersesat. Walaupun toh kita sudah ada perjanjian kepada Allah di alam roh. Sudah ada pemberitahuan Allah di alam roh. Tetapi jangan lupa bahwa memori kita dihapuskan. Ya. Memori kita dihapuskan semenjak roh ditiupkan ke dalam segumpal darah yang tak berharga dan hina itu. Sehubungan kita setelah lahir, maaf di sini saya tidak merendahkan ibu-ibu, tetapi tugas ibu sebenarnya mulia, yaitu memberikan didikan yang pertama kepada anak-anak yang belum tahu gungruh lor kidul etan kulon, urung roh apa-apa. Ibu kuwi sing kei roh. Nah, di sini banyak yang lalai sehingga terjadilah zaman jahiliyah modern. Kebodohan modern. Itu memang seperti itu, memang kodar ilahiyah. Bukan kesalahan ibu, kodar ilahiyah. Di mana sudah perjalanan anak manusia harus melalui tahap-tahap seperti itu. Kemudian kita sebagai pengawas akidiyah, apa hubungannya dengan itu? Jelas hubungannya itu erat sekali. Kita sebagai manusia yang diciptakan Allah hanya untuk beribadah dan menjalankannya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan saat roh sebelum ditiupkan. Bahkan Al-Quran surat Al-Zariyat 56 menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Nggih. Ingsun Allah ora bakal gawe jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Allah itu menegaskan dengan tujuan Quran itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan nabi diangkat sebagai rasul, itu maka Allah menegaskan lagi bahwa kita manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya, tidak lain tidak. Dengan tujuan, mengapa Quran itu menegaskan itu? Dengan tujuan patokan bagi seorang ayah atau seorang ibu itu mendidik kita. Pengetahuan tentang kita manusia, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang kewajiban dan tugas kita itu sudah semuanya tercakup dalam Al-Quran. Setelah kita melupakan itu, banyak kita sudah balik tapi tidak memahami, memorinya tidak terbuka sama sekali, sehingga Mbah Romo Yai diberi tugas Allah SWT untuk membenahi kita semuanya.